betul-betul bisa kita pahami dan bisa kita manfaatkan. Ngerti? Iya. Jadi Bapak tunjuk untuk cinta maju ke depan untuk memimpin berdoa. Silakan ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tutup pintu. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Sekarang anak-anak, kalian siapkan alat tulisnya semua dulu. Buku, pulpen, dan buku cetaknya ya. Itu temanya. Nah, sekarang rapikan tempat duduknya, rapikan pakaiannya. Rapikan pakaiannya. Tidak? Ya, jadi tujuan Bapak mempersiapkan alat tulisnya supaya anak-anak betul siap mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mengerti? Sekarang kita akan mempelajari tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran manusia. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran itu, Bapak ingin anak-anak berdiri semuanya. Berdiri semuanya menghadap ke layar. Ayo semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kebetulan hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Ya, jadi kesemangatan kita untuk bersatu menjaga Indonesia ini dan menjadikan Indonesia lebih maju berada di tangan generasi muda kalian. Mengerti? Semua menyanyi dengan sungguh-sungguh. Menggambarkan bagaimana generasi muda zaman penjajahan betul-betul mempertahankan Indonesia dengan penuh semangat. Dia menyerang, dia melawan, ya, agar Indonesia ini merdeka. Tentunya ya, anak-anak. Jadi sekarang Indonesia sudah merdeka, kalian jadi penerusnya harus betul-betul semangat untuk belajar. Paham? Paham. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Coba kalian amati dulu gambar yang di layar. Kira-kira gambar orang yang lagi apa di gambar ini? Main HP. Apa? Main HP. Ya, ada lagi? Begadang. Apa lagi? Baring-baring. Baring-baring. Ada lagi? Begadang sampai jam 3. Ya, begadang sampai jam 3. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, pertama orang lagi main HP. Lalu ada jamnya di sini, jam 3 subuh. Main HP Ya, dia sambil baring-baring. Apakah anak-anak pernah begadang malamnya? Pernah. Bapak sendiri pernah begadang. Tetapi begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, lalu kalian begadang malamnya, paginya bagaimana yang kalian rasakan? Goyo, mengantuk, pusing, ya. Jadi hindari begadang tersebut ya, supaya bangun pagi belajar kita dengan semangat tentunya. Mengerti? Ya, selanjutnya anak-anak, Bapak mengharapkan dalam pembelajaran ini anak-anak mampu menganalisis jenis gangguan organ peredaran manusia. Yang kedua, anak juga mampu menganalisis
sistem gangguan organ pencernaan manusia. Apa sih penyebabnya? Yang ketiga, anak-anak mampu ya membuat sebuah pantun yang bertemakan organ kesehatan. Yang kelima, anak-anak juga mampu ya menentukan sebuah pantun ya. Jadi anak-anak nanti mampu juga menentukan sebuah pantun. Nah, jadi Bapak harap anak-anak semangat mengikuti pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan mengamati semua gambar. Sekarang amatilah gambar yang ada di layar. Gambar nomor 1 ini, coba perhatikan. Gambar yang nomor 1 warnanya dia apa itu? Tidak ada. Apa? Sakit dada. Ada yang lain? Sakit jantung. Apa ada yang lain? Sakit apa? Sakit paru-paru. Ada yang lain? Kalau kita cermati di gambar ini adalah gambar orang yang ada sakit jantung koroner. Ya? Apakah di keluarga anak-anak ada yang mengalami sakit jantung koroner? Apakah ada yang meninggal karena penyakit jantung? Tidak ada? Berarti semua sehat-sehat ya. Nah, kalau di gambar nomor 2, gambar anak yang lagi bapak itu bagaimana kondisinya? Apa? Loyo. Sakit. Apa lagi? Habis bangun tidur. Apa lagi? Ya, pusing. Kalau kita lihat betul di gambar nomor 2 ini adalah gambar anak yang lagi pusing. Ya, yang sehat atau loyo. Biasanya diakibatkan adalah sering begadang malamnya. Jadi bangun pagi tentu badan tidak sehat, ya. Tidak bugar kita rasakan kita loyo malam. Kalau gambar yang nomor 3, gambar apa itu? Ya, gambar stroke yang lain. Apakah ada nenek-nenek kalian di rumah ataupun saudara kalian yang mengalami stroke? Yang tidak bisa bergerak? Tidak. Semua sehat? Kalau nomor 4 itu, perhatikan di bagian kaki di sini. Urat-urat, apa lagi? Uratnya keluar, apa lagi? Sakit bengkak, apa lagi? Bertahan sakit. Oke, jadi anak-anak ini namanya varises. Ini penyakit gangguan varises di mana urat itu membengkak membesar, ya. Atau dikatakan pembuluh vena atau pembuluh balik, ya. Gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian supaya mengetahui jenis-jenis gangguan apa saja yang ada. Selain 4 tadi, siapa tahu? Tadi ada jantung koroner, ada varises, ada anemia, penyakit anemia, ada juga stroke. Siapa tahu lagi? Apa? Ya, varises. Apa lagi? Selain 4 itu. Jenis gangguan apa? Nah, tadi dikatakan ada jantung koroner, ada varises, ada anemia, ada stroke, apa lagi? Biasanya ada hipertensi. Hipertensi apa lagi? Ya, ada hipotensi. Ya, jadi ada hipotensi. Ada juga leukemia. Nah, untuk memperdalam bagi anak-anak mengetahui apa saja penyebab dari penyakit-penyakit tersebut, kalian simak video berikut. Nah, sekarang anak-anak semua mengamati video yang ada di layar. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner
terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah jantung koroner. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari. Padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah.
Yang kelima, menghindari stres berlebih. Kita tidak boleh stres. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi itu akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Berikut ini adalah upaya agar kita terhindar dari varises. Yang pertama, ketika tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin di dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Bagi perempuan, anemia dapat terjadi pada saat sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 ml dan zat besi sebesar 30-50 mg. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengkonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena
arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Cara mengatasi hipertensi adalah pada penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Berolahragalah secara teratur dan hindari kebiasaan merokok serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, berkeringat dingin, merasa cepat lelah dan tak bertenaga, detak atau denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Cara mengatasi hipotensi adalah dengan minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak antara 8 hingga 10 gelas per hari, mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kalian sudah melihat atau mengamati video tentang penyebab-penyebab gangguan organ peredaran manusia. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Apa penyebab gangguan organ pada jantung koroner? Apa penyebabnya? Siapa tadi yang membuat video? Pertama, ada merokok. Ya, kalau kita sering merokok, tentu jantung kita akan rusak. Mengerti? Selain merokok, ada juga apa lagi? Siapa tahu? Teman saya bilang minum yang beralkohol. Ya, itu juga penyebabnya. Minum beralkohol yang berlebihan maupun minum sedikit pun itu mengakibatkan kerusakan pada jantung dan organ peredaran manusia. Selain dua itu apa lagi? Siapa tahu? Kurang apa? Kurang apa? Ya, kurang tidur. Apa lagi? Kalau di video kalian lihat itu ada orang lari-lari, ada orang main bola. Nanti kita kurang apa itu? Ya, kurang berolahraga. Ya, jadi kurang istirahat, kurang tidur, minum minuman beralkohol, merokok, tidak makan makanan yang sehat, itu menyebabkan jantung koroner, penyakit jantung koroner. Yang kedua, yang terakhir adalah karena gangguan pada keturunan. Juga faktor keturunan, faktor genetik, penyebab itu ya. Yang terakhir adalah tubuh kita tidak ideal. Ya, kalau gemuk itu menyebabkan juga mudah terkena penyakit jantung koroner. Selain jantung koroner, ada juga apa lagi? Jantung koroner apa lagi penyakit tadi? Ada varises. Apa penyebab dari varises? Siapa tahu? Siapa tahu apa penyebab varises? Kurang berolahraga. Apa lagi? Ya, kurang istirahat. Apa lagi? Berdiri terlalu lama. Apa lagi? Jadi, selain itu, kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Kalau ada yang melihat video yang ada di layar tadi, bisa angkat tangan. Coba bawa tes. Berarti Hermansyah termasuk orang yang tidak bisa mendengar ya. Bapak ulang pertanyaannya. Siapa yang bisa
video yang ada di layar. Angkat tangan. Oke, kurang kompak. Bapak ulang lagi sampai betul-betul dulu. Coba tes. Tepuk sukses. Bapak tanya dulu, Hermansyah lagi sakit? Tidak? Oke, kurang semangat juga. Sekarang semangat ya. Nah, itulah salah satu penyebabnya. Karena begadang, pikiran kita tidak jadi fokus. Itu termasuk gejala anemia Hermansyah. Ya? Pasti begadang di malam. Jadi kita harus makan makanan yang sehat, yang bergizi, jangan banyak mengandung zat besi ya. Nah, salah satunya kita mengonsumsi apa ini? Buah pir. Buah pir banyak mengandung vitamin C. Ya? Kalau kalian makan ini, kalian akan merasa segar. Nah, yang kedua adalah kacang-kacangan. Nah, kalau kacang ini, jenis kacang-kacangan ada kedelai, termasuk kacang-kacangan, ya, biji-bijian. Jadi banyak mengandung zat besi. Jadi kalian begadang, kalian kecapekan, kalian makan sehat untuk kembali tubuh kalian menjadi sehat. Ini apa ini ada? Tomat. Ya, tomat ini juga banyak mengandung zat besi, bukan hanya zat besi tapi vitamin C. Bagus untuk kesehatan, ya. Nah, kalau jeruk, apa ini? Kalau ini? Jambu. Nah, jambu ini juga banyak mengandung vitamin C, bagus untuk kesehatan, ya. Nah, selanjutnya apa ini? Kalau ini? Ya, kalian banyak mengonsumsi sayur-sayuran. Ini kangkung, ya. Jadi ketika orang tua kalian ada hipertensi, ada anemia, sarankan banyak mengonsumsi sayur kangkung karena sayur kangkung banyak mengandung zat besi, ya. Juga sayur kacang panjang banyak mengandung zat besi. Paham? Nah, Bapak mau tanya sekarang, bagaimana caranya supaya zat besi itu ada dalam tubuh kita ketika kita anemia? Apa yang kita konsumsi? Siapa tahu? Ya apa? Ya, sayur-sayuran. Apa lagi? Makan buah-buahan. Apa lagi? Makan ikan. Apa lagi? Makan daging. Ya, makan daging juga cepat memberikan kita nutrisi yang bagus untuk tubuh kita, ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan teks yang ada di layar. Kita akan baca sama-sama. Ini adalah teks sebuah pantun, ya. Jadi ini adalah sebuah teks sebuah pantun. Kita akan baca sama-sama. Akhir pekan pergi ke pasar, hewan membawa penjahat. Jika ingin dapat wajib makan makanan sehat. Ya, di dalam sebuah teks pantun ini termaksud jenis pantun apa? Coba tahu? Pantun nasihat. Apa lagi yang lain? Pantun teka-teki. Apa lagi? Pantun jenaka. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi pantun yang kalian ucapkan tadi akan sampaikan pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat. Ya, ada pantun kita. Ini termasuk adalah jenis pantun nasihat. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa ini dikatakan pantun nasihat? Karena ada nasihat yang ada dalam sebuah pantun, ya, yaitu yang isinya adalah jika ingin darah lancar wajib makan sehat. Kalian biasanya sering makan makanan sehat? Karena makanan apa yang sehat yang sering makan? Sayur-sayuran, apa? Buah-buahan. Apa lagi? Sayuran, buah-buahan, apa lagi yang sehat? Ikan. Kalian pernah makan ikan? Nah, ya, ikan juga sehat juga untuk otak. Paham? Nah, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok di sini adalah kelompok 1. Ya, kamu tidak boleh cemburu terus mukanya. Nah, itu merupakan stres. Kalau stres rumah sakit nanti. Ini kelompok 2.
Bapak bagikan nanti dengan teman-temannya. Tidak ada yang bermain, ya. Cari jawabannya karena Bapak akan nilai bagaimana sikap kalian dalam bekerja sama dalam teman. Paham? Paham ya? Ya, coba kamu kencing. Kalau kencing di luar kencing dulu ya. Nah ya, nah sekarang Bapak akan jelaskan dulu terlebih dahulu supaya kalian paham. Ya, nah di LKPD ini nanti kalian kerjakan pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya. Ya, lalu kalian baca petunjuknya. Nanti kalian diskusikan dengan teman apa yang diminta di dalam LKPD dengan mencari jawabannya, bahan ajar yang Bapak berikan dan buku tema yang Bapak sudah bagikan. Mengerti? Ya. Nah, ada langkah-langkah kegiatannya. Perhatikan di halaman 5. Langkah kegiatan bagian E. Nomor 1. Coba cari tahu berbagai penyebab gangguan pada organ pendengaran manusia. Kamu bisa membaca tentang berbagai penyebab gangguan pada organ pendengaran manusia dari bahan ajar dan buku siswa. Yang kedua, ya perhatikan dulu ya. Ya, yang nomor 3, kalian akan membuat diagram, ya, diagram alur gangguan organ pendengaran manusia. Nah, yang keempat, ada sebuah teks pantun. Kalian tentukan amanat apa yang dalam pantun, lalu kalian akan membuat pantun. Paham? Nah, paham. Sekarang kalian kerjakan itu dengan teman kelompok. Baca itu ya. Ya, baca itu ya. Tidak ada yang bermain ya. Tulis. Ayo kurang semangat. Ya, kita lihat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Hari kalian olahraga tentunya harus semangat sekarang. Ya. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Yang lain sifat carikan jawabannya, ya. Ayo kalian kerjakan sebelumnya. Mau nilainya mana? Bapak akan nilai keaktifannya kalian. Ini benar. Supaya sama-sama kerja. Nah, kamu juga bantu cari di mana aja yang kamu bisa bagikan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Iya. Yang lain cari memang jawabannya. Yang lain buat memang pantunnya. Ya. Apa? Pantunnya bertema kesehatan. Buat satu pantun saja ya. Satu pantun saja buat. Ya. 4 baris.
wartawan. Nah, Bapak akan menilai bagaimana kalian kerjasamanya. Pakai bang. Ayo coba tes buat bantu. Buat makan bukan program kesehatan. Iya emang sih, kalau tulis memang. Sebentar temannya mestinya. Kamu kan jawab berapa tuh yang di sini? Sebentar lo kasih tahu temannya, ya? Kalian baca ini dari pantu. Ini jawabannya di sini. Mana kalian? Keadaan gimana? Anak-anak, kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan sama Bapak ya. Nah, yang lain cari jawabannya, jadi memang supaya cepat menjawabnya, ya. Pelebaran dan
tahu, tanyakan sama Bapak ya. Kasih hati tulisannya supaya mudah dibaca pas presentasi ya. Ya, bagus ini ya, kasih hati tulisannya ya. Supaya mudah dibaca presentasi. Ya. Malaysia kurang semangat apa lihat ini? Semangat ya Malaysia. Kiri ini ya Pak. Ya. Oke, fokus bekerja ya.
sapi larangan pakai nanti ganti Ya, waktunya lagi 5 menit. Selain bantu mendapat jawabannya, bantu membacakannya. Ya, ada yang bercerita, bacakan yang ayah. Aman? Apa bacakannya? Aman? Masalah Pada jaringan di otak, jaringan di otak. ya.
Biar KPD-nya dibuat pantunnya tulisannya, tapi yang lain dibuat memang pantunnya. Sebentar, teman-teman dikasih lihat. Satu pantun saja ya. Oke. Ahmad. Sudah? Sudah. Nah, sudah anak? Sudah. Sudah. Nah, sampai kelompok berapa sudah? Kelompok satu sudah? Sudah. Aku dulu ya, dulu. Ya, ya kita sama kelompoknya, dari lupa sama kelompoknya. Ya, berarti. Sudah semuanya? Ya, kelompok satu alhamdulillah. Nanti kelompok satu besok kalian akan mempresentasikan apa yang nanti kalian sudah kerjakan di KPD ya. Kelompok 3 sudah ya. Nanti besok dipresentasikan. Kelompok 2 sudah? Ya. Ya anak-anak, Bapak sudah mengumpulkan KPD yang anak-anak sudah kerjakan. Bapak lihat semua sudah bagus, sudah semuanya. Jadi besok kalian akan mempresentasikan hasil LKPD yang kalian buat maju ke depan. Seperti kemarin. Ngerti? Paham? Ya. Ya, coba dulu ya lihat dulu supaya lebih semangat sebelum kalian mempresentasikan. Tepuk sukses. Nah, sekali tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, jadi anak-anak sebentar kalian mempresentasikan hasil yang kalian sudah buat. Tidak boleh malu-malu, paham? Tidak boleh canggung, paham? Tidak boleh terlalu sering merunduk, paham? Kita harus percaya
percaya diri. Mengerti? Nah, jadi siapa yang kelompoknya bagus, Bapak berikan jawab. Ya? Hah? Kelompok berapa yang mau maju ke depan yang pertama? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang berani maju paling pertama? Kalau tidak ada, Bapak yang tunjuk. Siap-siap. Kelompok 2 maju. Ya, ayo, kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah menentukan bagaimana strateginya? Nah, kelompok 1 dengan kelompok 3 perhatikan dengan baik sebentar, berikan tanggapan dan masukan. Kalau mau bertanya silakan. Mengerti? Ya. Untuk kelompok 2 silakan mulai membacanya. Hari Senin. Pak, kuatin lah, kuatin suara. Perhimpunan merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah bayi pena mengalami pelebaran dan terkultir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kasus. 3. Leukemia adalah sel-sel darah putih yang berbanyak di tempat terkendali dan memakan sel darah merah. 4. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. 5. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai zat seperti lemak dan kabut. 6. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan otak yang disebabkan oleh kekurangan oksigen di otak. 7. Hipotensi apabila tekanan darah Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang Bapak mendengar dulu tanggapan dari kelompok 1 dengan kelompok 3. Apakah ada yang memberikan saran? Bagaimana? Ya, silakan ya. Sudah bagus tapi masih ketawa.
Ya, sudah bagus, bisa ada kata ketawa. Jadi kelompok lain jangan seperti itu ya. Ya. Sudah bagus Pak, tapi salahnya masih kecil. Ya, betul sekali ya. Jadi Bapak nilai juga bagaimana intonasi kalian dalam mempresentasikan. Tidak boleh nanti kecil suara, tapi secara keseluruhan sudah lancar, semua membacanya sudah lancar, cuma suaranya masih kecil dan kurang percaya diri. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Ya. Selanjutnya kelompok 1 maju depan. Ayo, semua beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Masih kuat suaranya. Suaranya harus kuat ya. Oke. Nah, anak-anak, kalian kelompok 1 sudah mau menentukan strateginya? Sudah siap? Siap atau belum kelompok 1? Sudah. Oke. Untuk waktunya, Bapak persilakan kelompok 1 untuk membacakan presentasi yang telah dibuat. Silakan ya. Jantung semakin sedikit dan semakin sulit. Otot jantung tidak bisa mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkan. Timbul nyeri dada, keras, dan jika ada yang berbentuk total, maka terjadi serangan jantung. Hipertensi. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Banyak makan makanan asin dan mengandung pemanis buatan. Kolesterol dalam darah meningkat. Tekanan darah naik di atas 140/90 mmHg. Lain memberikan tanggapan dan saran nanti ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Yang bagus saya lihat ada yang memberikan saran atau tanggapan atau bertanya, Bapak persilakan. Ya, sudah apa kita? Ya, sudah bagus. Ya, Pak. Ya, Sudah oke, Pak. sudah oke ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Iya, masih tak kancing-kancing ya kayak motor udah moli deh. Apa lagi ada lain? Tidak ada?
Ya, jadi secara keseluruhan sudah bisa membaca bagus, tetapi ya masih kecil suaranya nih. Nanti ke depannya presentasi itu suaranya masih besar. Iya, oke? Mengerti? Ya, beri tepuk tangan dulu untuk ya, nah, kelompok yang terakhir. Kelompok 1, kelompok 3, silakan maju ke depan. Pak. Nah, kelompok 3 ini ya. Nah, ini dengarkan ya. Bisa tanggapan sama ya. Makanan asin dan mengandung pengandung kuatan. Tekanan darah yang di atas 130/90 mmHg. Kolesterol dalam darah meningkat. Selanjutnya. Jangan makan terlalu banyak karena dapat menambah tekanan darah. Batman punya sahabat Robin berdua pergi ke negara Armenia. Indika dan Robin agar ke negara Armenia membuat lubang memakai bahan. Berdiri tidur sambil terlupuk, ada jatuh selalu sehat dan istirahat yang cukup. Nah, pada ya. Ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke. Ya. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1, kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan kesalahan ya, apa salahnya? Bagus, kan bisa tahu. Iya, masih bagus, masih ketawa-ketawa ya. Ternyata yang panen udah apa lagi? Bagus Pak, tapi masih malu-malu. Iya, masih malu-malu ya, apalagi Ini ada bagus, tapi membacanya terlalu cepat. ya membacanya terlalu cepat. Ya, jadi tidak ada saling menyalahkan, semua adalah proses pembelajaran. Kedepannya, besok, lusa, kedepannya harus lebih baik lagi. Ngerti? Oke, beri tepuk tangan dulu semuanya. Nah, jangan dulu, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semua sudah mempresentasikan. Bapak rasa semuanya sudah bagus. Jadi setelah Bapak lihat tadi dari hasil presentasinya, hasil apa yang dibaca, yang bagus itu Bapak lihat. Kelompok 2. Kelompok 2 secara merangkanya bagus tadi. Dan yang kedua-duanya adalah kelompok 1. Ya, yang ketiga adalah kelompok. Itu jangan tutup semuanya. Nah, sekarang anak kumpulkan LKPD yang kalian sudah kerjakan tadi. Oke. Nah, anak. Bentar lihat, Oke, sekarang ada ya. Kalian sudah tadi mempresentasikan, sekarang kalian akan mengerjakan soal yang Bapak berikan. Ya,
Jadi dalam mengerjakan soal evaluasi ini, anak-anak tidak lagi boleh kerjasama, harus kerjakan sendiri. Mengerti? Bapak akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan. Baca baik-baik soalnya. Paham? Paham? Tulis namanya lagi ya. Tulis namanya. Baca baik-baik. Kalian baca baik-baik supaya hasilnya semua bagus-bagus ya. Oke. Hendra, apa yang kalau itu ya Bapak? Ini pemain kelihatan di kamera soalnya apa deh? Lalu pemain apa deh? Di kelihatan kamera itu. Ya anak, sekarang kalian tulis namanya, kelasnya, ya. Baca baik-baik soal, waktunya sangat banyak ini, jangan yang bermain. Baca baik-baik, kasih sidang di situ ya. Ya yang mau nyontek, baca baik-baik itu soalnya.
bersamanya dan kerjakan baik-baik dengan jerih payah kalian sendiri. Ya. Pak, cut itu Pak, cut. Pak, cut dulu Pak. Ya, kerjakan anak-anak, kalian menyontek. Saya hasil yang kalian kerjakan itu betul-betul mengetahui gimana kurangnya saya yang sudah melakukan. Mengerti? Ya. Berangkat ya, berangkat. Boleh. Oke, jadi apa?
diulangi gimana? Ada yang tidak? Ya, kalau tidak dibaca berulang sekali, ada waktu lagi 5 menit ya. Baca ulang ya, dan nanti tahu jawaban semuanya. Yang belum kerjakan waktu lagi 4 menit. Di kelompok 1 ada yang belum? Di sini ada yang belum? Sudah semua? Ya? Anak-anak semuanya sudah? Semua sudah? Ada yang belum? Siapa belum? Ya, kerjakan dulu. Kita tunggu dulu teman ya. Waktunya lagi 4 menit. Anak-anak, waktunya sudah habis. Semua sudah? Sudah. Sekarang Bapak mengumpul. Ya. Ya. Ya anak-anak, kalian sudah mengerjakan. Sekarang kita akan periksa sama-sama hasil kerja yang anak-anak sudah buat. Paham? Jadi Bapak akan membagikan secara acak. Tidak ada namanya yang diperiksa sendiri. Itu temannya yang berbeda. Tidak ada yang mau ubah jawabannya teman. Paham? Paham. Erpan, Hermansyah ya. Ini Siti Supa, Zaira, hanya satu ya. Bakir, Erpan, Siti Supa, Pendi,
Zaira, Lutfi, Indonesia Zaira ya. Mikael, Dania, nah, ya, nah, perhatikan apakah ada yang mengerjakan punyanya sendiri, tugasnya sendiri? Tidak ada, semua berbeda. Tidak ada yang merubah jawaban teman, paham? Nah, oke, kita bahas dari nomor 1. Semua perhatikan soal nomor 1. Bacalah pernyataan di bawah ini. Penyakit gangguan darah yang ditandai dengan kekurangan jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia. Hal ini bisa terjadi jika sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Gangguan peredaran yang dijelaskan pada bacaan di atas: A. Varises, B. Serangan jantung, C. Hipertensi, D. Anemia. Yang mana jawabannya? Ya, D. Anemia. Kalau kekurangan hemoglobin, anemia. Jadi jawabannya D. Nomor 2. Bacalah teks di bawah ini. Varises dapat terjadi di pembuluh vena manapun dalam tubuh, namun kondisi ini paling sering terjadi di area tungkai, terutama betis, karena adanya tekanan saat berdiri atau berjalan. Varises juga dapat muncul di bagian panggul, anus, wasir, perut, hati, dan kerongkongan. Varises lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Kondisi ini juga lebih berisiko dialami oleh orang yang berat badannya berlebihan atau orang yang pekerjaannya mengharuskan berdiri atau duduk dalam waktu yang lama. Berdasarkan bacaan di atas, penyebab penyakit varises adalah A. Lemah atau rusaknya patopena, B. Kurangnya produksi sel darah merah, C. Pembuluh darah di otak pecah, D. mimisan dan sesak napas. Mana jawabannya? Ya, jawabannya yang A. Lemah atau rusaknya patopena. Soal selanjutnya, cermatilah pantun di bawah ini. Sawah luas seperti surga, cahaya merah indah terpancar. Jangan malas untuk olahraga, peredaran darah menjadi lancar. Awalan pantun di atas adalah A. Makanlah makanan yang bergizi agar terhindar dari penyakit jantung. B. Jangan malas olahraga supaya peredaran darah menjadi lancar. C. Bersakit-sakit berolahraga agar jantung menjadi sehat. D. Hindari rokok agar jantung berparu menjadi sehat. Sama jawabannya? Ya, yang B. Jangan malas olahraga supaya peredaran darah menjadi lancar. Soal selanjutnya, di ibu kota banyak penjahat. Setiap Senin datang ke sawah. Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan makanan sayur dan buah-buahan. Awalan pantun di atas adalah A. Jangan malas berolahraga, peredaran darah menjadi lancar. B. Hindarilah alkohol agar tubuh tetap sehat. C. Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan sayur dan buah. D. Hindarilah rokok agar jantung dan paru menjadi sehat. Yang mana jawabannya? C. Ya, yang C. Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan sayur dan buah. Sekarang tulis jumlah benarnya berapa? Tulis jumlahnya berapa? Benarnya berapa? Kalau sudah, Bapak ambil jawabannya, teman-teman. Benarnya berapa? Salahnya berapa ya? Ya, mari. Oke. Banyak yang benar semua ya. Ya, anak-anak, Bapak lihat nilainya anak bagus semua. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, Bapak lihat. Tapi ada juga yang dapat nilai di bawah KKM 2 orang. Ya, jadi yang di bawah KKM Bapak akan remedialkan, nanti Bapak kasih tugas.
Paham? Nah, yang bagus juga Bapak akan kasihkan tugas tambahan untuk pengayaan supaya kalian lebih paham memahami soal jawaban atau materi. Paham? Paham. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan, teman kalian memberikan tanggapan dan memberikan evaluasi. Sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran yang kita sudah pelajari dari kemarin hingga saat ini. Materi apa saja yang kita pelajari? Ya, apa? Penyebab gangguan pada organ pada daerah manusia. Ya, penyebab gangguan pada organ pada manusia. Apa lagi? Ya, membuat pantun tentang kesehatan. Apa lagi? Ya. Gangguan organ pada manusia. Ya, apa lagi? Apa yang kita buat bahas tadi? Ya, penentukan amanah pantun, ya. Nah, siapa masih ingat juga? Penyakit apa atau gangguan organ pendaran darah manusia apa saja yang ada tadi? Ya, varises. Apa lagi? Ya, stroke. Apa? Hipertensi. Anemia. Apa lagi? Hipotensi. Apa lagi? Jantung koroner. Apa lagi? Ya, serangan jantung. Ya. Nah, itu adalah penyakit dari gangguan kita. Ada hipertensi, ada leukemia, ada hipotensi, ada serangan jantung, jantung koroner, ya. Ada varises. Paham? Nah, apa saja yang menyebabkan terjadinya gangguan organ darah pada manusia? Ya, Pak. Ya, merokok. Apa lagi? Ya, minum alkohol. Apa lagi? Kurangnya olahraga. Apa lagi? Ya, kurangnya makanan yang bergizi. Apa lagi? Apa lagi? Siapa tahu? Ya, penyemprotan pembuluh darah. Apa lagi? Ya, kurangnya hemoglobin asam besi. Apa lagi? Ya, kelainan apa yang Anda sampaikan tadi semua sudah benar. Pertama, kurangnya asam besi pada manusia atau hemoglobin, merokok, minum minuman keras, kurangnya makanan bergizi, kurangnya istirahat, stres, faktor keturunan atau genetik, semua itu sudah mencangkup bagaimana penyebab kita menjadi gangguan organ darah pada manusia. Paham? Nah, kalau dalam membuat pantun apa saja yang kita perhatikan? Ingat? Ya, harus saja KPB. Apa lagi? Ya, membuat apa lagi? Ya, membuat pantun. Apa lagi? Ya, terdiri dari 4 baris. Jadi dalam kita membuat pantun itu temanya kita tentukan dulu, membuat sesuai dengan visi pantun agar sesuai dengan aturan. Apa saja, bagaimana anak-anak, bagaimana cara menentukan amanat pantun? Ya, yang membaca isi pantun. Apa lagi? Ya, membaca bagian dari sudut pantun. Ya, jadi anak-anak, selama pembelajaran ini, kamera apa? Jadi anak-anak, apa yang tadi anak sampaikan terkait bagaimana cara membuat pantun, bagaimana cara menentukan pantun itu sebenarnya semuanya. Ya, jadi sekarang, Bapak bertanya, apakah kalian senang dalam proses pembelajaran yang Bapak berikan? Senang. Hal apa yang membuat kalian jadi senang? Ada gambar, ada video, apa lagi? Ya, tentang ciri pantun. Ya, berkelompok dan bekerja sama. Apa lagi? Ya, bisa tampil di depan. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi anak-anak, tetap semangat kalian belajar. Banyak berdoa juga. Apa yang Bapak berikan pelajaran hari ini sampai di rumah dipelajari juga. Ya, untuk yang remedial dan pengayaan besok Bapak akan berikan kalian tugas. Nomornya boleh dikerjakan di rumah. Mengerti? Mengerti ya? Besok kita akan mempelajari lagi tentang reasoning. Ya, yang nampak di subtema 3. Paham? Mengerti? Ya. Terima kasih anak. Sekarang untuk sukses dulu. Kita sukses kalian semuanya. Sukses.
Pembelajaran berakhir, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, apa Rangga? Silakan Rangga. Kita berdoa. Ya. Oke, jangan bermain ya. Sebelum Bapak mengajar anak-anak, Bapak akan mengakhiri pembelajaran